Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, di video kali ini saya Pungki Kesnandari bersama teman saya Arum Ananda akan menyampaikan materi mengenai sejarah Undang-Undang Agraria. Baik, langsung saja ya. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian Undang-Undang Agraria. Jadi, Undang-Undang Agraria tahun 1870 ini diberlakukan pada tahun 1870 oleh Engelbertus de Waal atau Menteri Jajahan sebagai reaksi atas kebijakan pemerintah Hindia Belanda di Jawa. Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Agraria ini antara lain yang pertama yaitu karena kesewenangan pemerintah mengambil alih tanah rakyat. Jadi, politikus liberal yang saat itu berkuasa di Belanda tidak setuju dengan tanam paksa di Jawa dan ingin membantu penduduk Jawa sambil sekaligus keuntungan ekonominya dari tanah jajahan, yaitu dengan mengizinkan berdirinya sejumlah perusahaan swasta. Undang-Undang Agraria ini memastikan bahwa kepemilikan tanah di Jawa ini tercatat. Tanah penduduk dijamin, sementara tanah tak bertuan dalam sewaan dapat diserahkan. Undang-undang ini dapat dikatakan mengawali berdirinya sejumlah perusahaan swasta di Hindia Belanda. Undang-Undang Agraria juga sering disebut sejalan dengan Undang-Undang Gula tahun 1870, sebab kedua undang-undang itu menimbulkan hasil dan konsekuensi besar atas perekonomian di Jawa. Baik teman-teman, materi yang kedua yaitu mengenai sejarah dibentuknya Undang-Undang Agraria. Pelaksanaan tanam paksa memang telah berhasil memperbaiki perekonomian Belanda. Kemakmuran juga semakin meningkat. Bahkan keuntungan dari tanam paksa telah mendorong Belanda berkembang sebagai negara industri. Sejalan dengan hal ini, telah mendorong pula tampilnya kaum liberal yang didukung oleh para pengusaha. Oleh karena itu, mulai muncul perdebatan tentang pelaksanaan tanam paksa ini. Masyarakat Belanda mulai mempertimbangkan baik buruk dan untung ruginya tanam paksa. Nah, lalu timbullah pro kontra mengenai pelaksanaan tanam paksa. Pihak yang pro dan setuju tanam paksa tetap dilaksanakan adalah kelompok konservatif dan para pegawai pemerintah tentunya. Mereka setuju karena tanam paksa telah mendatangkan banyak keuntungan. Begitu juga para pemegang saham perusahaan NHM atau Netherlands Handel Maatschappij yang mendukung pelaksanaan tanam paksa karena tanam paksa ini mendapat hak monopoli untuk mengangkut hasil-hasil tanam paksa dari Hindia Belanda ke Eropa. Nah, sementara itu, pihak yang menentang pelaksanaan tanam paksa adalah kelompok masyarakat yang merasa kasihan terhadap penderitaan rakyat pribumi. Mereka umumnya kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh ajaran agama dan penganut asas liberalisme. Kaum liberal menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Kegiatan ekonomi sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta. Netherlands Handel Maatschappij ini merupakan perusahaan dagang yang didirikan oleh Raja William I di Den Haag pada 9 Maret 1824 sebagai promosi antara lain di bidang perdagangan dan perusahaan pengiriman dan memegang peran penting dalam mengembangkan perdagangan Belanda Indonesia. Pandangan dan ajaran kaum liberal itu semakin berkembang dan pengaruhnya semakin kuat. Oleh karena itu, pada tahun 1850 pemerintah mulai bimbang, apalagi kaum liberal itu mendapatkan kemenangan politik di parlemen atau disebut dengan Staten General. Parlemen memiliki peranan lebih besar dalam urusan tanah jajahan. Sesuai dengan asas liberalisme, maka kaum liberal ini menuntut adanya perusahaan dan pembaharuan. Peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi ini harus dikurangi. Sebaliknya, perlu diberikan keleluasaan kepada pihak swasta untuk mengelola kegiatan ekonomi. Pemerintah berperan sebagai pelindung warga, mengatur tegaknya hukum, dan membangun sarana prasarana agar semua aktivitas masyarakat berjalan lancar. Kaum liberal menuntut pelaksanaan tanam paksa di Hindia Belanda diakhiri. Hal ini
didorong oleh terbitnya dua buah buku pada 1860, yakni Max Havelaar, yaitu tulisan Edward Dawes Dekker dengan nama samaran Multatuli dengan judul Swicker Kontraktor atau kontrak-kontrak gula. Nah, buku ini memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan tanam paksa. Penolakan terhadap tanam paksa sudah menjadi pendapat umum. Oleh karena itu, secara berangsur-angsur, tanam paksa mulai dihapus dan mulai diterapkan sistem politik ekonomi liberal. Hal ini juga didorong oleh isi kesepakatan dalam Traktat Sumatera yang ditandatangani tahun 1971. Di dalam Traktat Sumatera itu antara lain dijelaskan bahwa Belanda diberi kebebasan untuk meluaskan daerahnya sampai ke Aceh. Tetapi sebagai imbangannya, Inggris meminta kepada Belanda agar menerapkan ekonomi liberal agar pihak swasta termasuk Inggris dapat menanamkan modalnya di tanah jajahan Belanda di Hindia. Nah, penetapan pelaksanaan sistem politik ekonomi liberal itu memberikan peluang bagi pihak swasta untuk ikut mengembangkan perekonomian di tanah jajahan. Seiring dengan upaya pembaharuan dalam menangani perekonomian di negeri jajahan, Belanda telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Nah, contohnya pada tahun 1864 dikeluarkan Undang-Undang Pembendaharaan Negara. Nah, berdasarkan undang-undang ini, setiap anggaran belanja Hindia Belanda harus diketahui dan disahkan oleh parlemen. Undang-undang gula Undang-undang ini antara lain mengatur tentang monopoli tanaman tebu oleh pemerintah yang kemudian secara bertahap akan diserahkan kepada pihak swasta. Undang-undang Agraria pada tahun 1870 ini mengatur tentang prinsip-prinsip politik tanah di negeri jajahan. Di dalam undang-undang itu ditegaskan antara lain tanah di negeri jajahan di Hindia Belanda dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu tanah milik penduduk pribumi berupa persawahan, kebun, ladang, dan sebagainya. Kedua, tanah hutan, pegunungan, dan lainnya tidak termasuk tanah penduduk pribumi dan dinyatakan sebagai tanah pemerintah. Pemerintah juga mengeluarkan surat bukti kepemilikan tanah. Pihak swasta dapat menyewa tanah, baik tanah pemerintah maupun tanah penduduk. Tanah-tanah pemerintah dapat disewa pengusaha swasta sampai 75 tahun. Bayangkan, tanah penduduk dapat disewakan selama 5 tahun, ada juga yang disewa sampai 30 tahun. Sewa menyewa ini harus didaftarkan kepada pemerintah terlebih dahulu tentunya. Sejak dikeluarkan Undang-Undang Agraria itu, pihak swasta semakin banyak memasuki tanah jajahan di Hindia Belanda. Mereka memainkan peranan penting dalam mengeksploitasi tanah jajahan. Oleh karena itu, mulailah era imperialisme modern dan berkembanglah kapitalisme di Hindia Belanda. Seiring berjalannya waktu, usaha perkebunan di Hindia Belanda semakin berkembang. Beberapa jenis tanaman perkebunan yang dikembangkan misalnya tebu, tembakau, kopi, teh, kina, kelapa sawit, dan karet. Hasil barang tambang juga meningkat. Industri ekspor terus berkembang pesat seiring dengan permintaan dari pasaran dunia yang semakin meningkat. Untuk mendukung perkembangan sektor ekonomi, diperlukan sarana dan prasarana, misalnya irigasi, jalan raya, jembatan-jembatan, dan jalan kereta api. Hal ini dimaksudkan untuk membantu kelancaran pengangkutan hasil-hasil perusahaan perkebunan dari daerah pedalaman ke daerah pantai atau pelabuhan yang akan diteruskan ke dunia luar. Pada tahun 1873 dibangun serangkaian jalan kereta api. Jalan kereta api yang pertama dibangun antara lain Semarang dan Yogyakarta, kemudian antara Batavia dan Bogor, dan antara Surabaya dan Malang. Pembangunan jalan kereta api juga dilakukan di Sumatera pada akhir abad ke-19. Tahun 1883, maskapai Tembakau Delhi telah memprakarsai pembangunan jalan kereta api.
Pembangunan jalan kereta api ini direncanakan untuk daerah-daerah yang telah dikuasai dan akan dikuasai, misalnya Aceh. Oleh karena itu, pembangunan jalan kereta api di Sumatera ini juga berdasarkan pertimbangan politik dan militer. Jalur kereta api juga dibangun untuk kepentingan pertambangan seperti di daerah pertambangan batu bara di Sumatera Barat. Di samping itu juga angkutan darat serta angkutan laut juga mengalami peningkatan. Bisa dilihat pada tahun 1872 telah dibangun pelabuhan Tanjung Priok di Batavia, pelabuhan Belawan di Sumatera Timur, dan pelabuhan Emmahaven atau Teluk Bayur di Padang. Jalur laut ini semakin ramai dan efisien, terutama setelah adanya pembukaan terusan Suez pada tahun 1869. Bagi rakyat Bumi Putra, pelaksanaan usaha swasta tetap membawa penderitaan. Pemerintah rakyat semakin merosot. Pelaksanaan kerja paksa masih terus dilakukan seperti pembangunan jalan raya, jembatan, jalan kereta api, saluran irigasi, benteng-benteng, dan sebagainya. Di samping melakukan kerja paksa, rakyat masih harus membayar pajak, sementara hasil pertanian rakyat banyak yang menurun. Kerajinan rakyat mengalami kemunduran karena terdesak oleh alat-alat yang lebih maju. Alat transportasi tradisional seperti dokar, gerobak juga semakin terpinggirkan. Dengan demikian, rakyat tetap hidup menderita. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Arum Ananda. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tujuan dibentuknya Undang-Undang Agraria 1870. Adapun tujuan dari dibentuknya Undang-Undang Agraria 1870 yaitu sebagai berikut. 1. Supaya kepemilikan tanah di Jawa tercatat dengan baik. 2. Dengan catatan yang baik, maka tanah penduduk bisa dijamin dengan baik pula. 3. Untuk tanah tanpa pemilik yang dalam sewaan dapat diserahkan. 4. Tanah dan hak petani tanahnya terlindungi dari penguasa dan pemodal asing yang ingin menggunakan dengan cara kurang baik. Yang kelima, memberi peluang investasi kepada pemodal asing untuk menyewa dan mengelola tanah milik penduduk. Yang keenam, memperbanyak peluang kerja kepada penduduk, contohnya seperti menjadi buruh perkebunan. Selanjutnya, dampak dari Undang-Undang Agraria 1870. 1. Perluasan lahan. 2. Angkatan laut dimonopoli oleh KMP. Yang ketiga, berdirinya banyak perusahaan swasta di Hindia Belanda. Yang keempat, rakyat mengenal ekspor dan impor. Kelima, industri rakyat tidak bisa maju. Dan yang terakhir, timbul perdagangan perantara. Itulah presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.